La wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga Allah meridhai dan memberkahi kegiatan kita. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang isim mu'rab, ya, isim mu'rab, yaitu isim-isim yang bisa berubah akhir harokatnya. Kebalikannya adalah isim mabni, isim yang baku, yang sudah paten, yang tidak Tetap berubah-ubah akhir harokatnya. Nah, isim mu'rab ini ada 9. Yang pertama adalah isim mufrad, kemudian isim mangkus, isim maksur, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim musanna atau masa tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir, taksir. ya. Nah, isim mufrad adalah isim atau kata benda tunggal yang menerima tanwin dan dia tidak diakhiri alif lazimah atau ya lazimah, dan tidak berupa asmaul khamsah, dan tidak diakhiri wawun nun atau ya nun atau alif nun. Nah, ini isim mufrad, ya, kata benda tunggal. Isim mufrad. Nah, ini kita harus bisa nanti kalau baca teks Arab harus tahu ini termasuk jenisnya isim apa? Apakah isim mufrad atau bukan. Nah, kemudian ada isim mangkus. Kalau isim mangkus yang akhirnya adalah ya lazimah, ya. Contohnya adalah al-qadhi. Ada akhiran ya, ya lazimah ini. Dan sebelumnya adalah kasroh. Ini. Isim mangkus sebenarnya dia termasuk isim tunggal juga seperti isim mufrad, tapi bedanya dia diakhiri oleh ya lazimah, ya. Dan sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah, maka namanya isim maksur. Maksur. Musa contohnya. Isim maksur. Ini. Nah, inilah isim mufrad, isim mangkus, dan isim maksur. Kemudian yang keempat ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini juga termasuk isim yang tunggal, tapi dia itu hanya 5 anggotanya. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Zu. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Zu. Kemudian berikutnya ada isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif ini sebenarnya ada yang tunggal, ada yang jamak, ya. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin dikarenakan beberapa sebab, ya, seperti Ahmadu, tidak Ahmadun tapi Ahmadu. Kemudian ada isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua dengan ciri-ciri akhirnya alif nun, ani atau ya nun, Ya nun. aini atau ani. Jamak mudzakkar salim yaitu isim jamak laki-laki dengan tambahan wawu nun. Nah, ini penting sekali ciri-cirinya, ya. Akhiran wawu nun ini biar kita bisa menentukan
jamak mudzakkar salim harus melihat akhirannya yaitu wawun nun, una atau ya nun, ina. Kemudian yang kedelapan jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Jamak muannas salim ya, asalnya isim muannas tinggal ditambahi alif ta ya, setelah tak marbutohnya dibuang. Muslimatun menjadi muslimatun ya. Ciri-cirinya akhirannya alif ta. Rijalun. Nah, ini jamak taksir terakhir. Lagi dimatiin. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari mufradnya tanpa ada aturan. Tidak ada aturannya. Jadi dia harus dihafal. Bentuk jamaknya itu harus dihafal. Namun ada beberapa pola-pola ya dari jamak taksir. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Nah, contohnya rijalun. Asalnya rojulun menjadi rijalun. Rijalun. Gitu. Baitun menjadi buyutun. Baitun buyutun. Babun abwab. Babun abwabun. Qalamun Akwam. aqlamun. Kitabun kutubun. Kutubun. Jadi bentuk jamaknya itu ya harus banyak membaca. Kita harus sering latihan agar semakin banyak pembendaharaan tentang jamak taksir. Nah, setelah kita sudah tahu macam-macam dari isim mu'rab dan ciri-cirinya, kita bisa membedakan mana isim mufrad, mana isim mangkus, mana isim maksur. Maka ada yang penting lagi kita ketahui yaitu i'rab ya. Kita harus tahu kondisi isim mufrad ketika rofa ya, ketika rofa akhirannya seperti apa kita harus tahu. Ketika nasab kita juga harus tahu. Ketika mufrad, ketika rofa maka isim mufrad akhirannya dhamma. Zaidun contohnya. Zaidun. Ketika nasab maka akhirnya menjadi fathah. Fathatain. Zaidan. Ya. Nah, kemudian kalau fathatain itu memang sudah kaidahnya akhirnya ditambah alif. Ya. Ini untuk mempermudah. Ditambah alif kecuali kalau tak marbutoh. Ketika jar maka menjadi zaidin. Zaidin. Akhirnya apa? Kasro. Kasro gitu ya. Kedua, isim mangkus. Isim mangkus ketika rofa maka dibaca al-qadhi ya. Qadhi asalnya itu al-qadhiyu tapi tidak ditampakkan domahnya. Ketika nasab maka dibaca al-qadhiya ya. Fathahnya nampak. Fathahnya nampak. Ketika jar al-qadhi kasrohnya tidak nampak. Al-qadhi. Al-qadhi, al-qadhiyah, al-qadhi. Zaidun, zaidan, zaidin. Kemudian isim maksur. Isim maksur ini ketika rofa dibaca Musa. Ya. Sebenarnya ada domahnya Musayu. Tapi tidak ditampakkan. Musa. Ketika nasab sama. Musa. Ya. Sebenarnya Musaya. Tapi tidak ditampakkan. Ketika jar Musa juga. Musayi harusnya. Tapi tidak ditampakkan. Musa, Musa, Musa. Kemudian yang keempat adalah asmaul khamsah, 5 isim. Ya, kita ambil contoh satu Abu. Ketika rofa Abu, ya, pakai akhiran wawu, ya. Kemudian baknya dhamma disesuaikan dengan wawu. Ketika nasab menjadi aba, ya, pakai alif sebelumnya fathah. Ya, jadi ini namanya tanda-tandanya, tanda rofaknya adalah alif, ya, tanda rofaknya adalah wawu. Asmaul khamsah ketika rofa tandanya wawu, ketika nasab tandanya alif, ketika jar tandanya ya. Gitu. Kemudian isim ghairu munsharif Ahmadu. Nah, ini ketika rofa tandanya dhammah.
Ketika nasab tandanya fathah Ahmada. Ketika jar tandanya fathah juga. Nah ini kalau isim ghairu munsharif itu ketika jar aneh. Harusnya kan kasroh tapi dia fathah. Ya. Hmm. Jadi termasuk pengecualian. Isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua. Zaidani. Nah ini ketika rofa zaidani, pakainya tandanya pakai alif, ya. Ketika nasab zaidaini, tandanya pakai ya. Zaidaini atau ya nun. Ketika jar juga sama, zaidaini, aini. Sama seperti ketika nasab, zaidaini juga. Jama mudzakkar salim, zaiduna. Zaid zaid, ya. Tandanya pakai wawu atau wawu nun. Ketika nasab zaidina, ina, zaidina. Ketika jar juga sama, zaidina. Jama mu'annas salim. Ketika rofa muslimatun. Tanda rofanya pakai dhammah, ya, bukan alif ta tapi dhammah. Muslimatun. Ketika nasab pakai kasroh, muslimatin. Nah ini jamak muannas salim aneh. Ketika nasab kan biasanya fathah. Kok ini kasroh? Ya, ini pengecualian ya. Kemudian ketika jar sama pakai kasroh. Muslimatin. Muslimatin. Terakhir jama taksir ketika rofa rijalun pakai dhammah. Ketika nasab rijalan pakai fathah. Ketika jar pakai kasroh rijalin. Nah, ini normal ya. Inilah isim-isim mu'rab yang 9 ya. Nanti setelahnya insya Allah kita akan bahas tentang isim mabni gitu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas atau masih ada yang mengganjal? Saya Ustaz. Ini Saya Ustaz. Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan Pak, siapa nih? Pak Ahmad ya? Muhammad Sarbini, Ustaz. Nah, Muhammad Sarbini. Oh, Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad Sarbini. Ini Ustaz, saya mau tanya, isim mufrad, Mm-mm. isim mufrad sama isim ghairu munsharif. Ya. Tadi kalau mufrad Zaidun, isim ghairu munsharif kenapa Ahmadu dia? Kenapa enggak dhammatain tanwin gitu? Gak madun gitu. Iya, tidak Ahmadun ya. Karena isim ghairu munsharif itu ini dia itu mengikuti pola fiil ya, pola fiil. Pola fiil kan diantaranya itu af'alu ya atau yaf'alu. Yaf'alu. Ahmadu ini juga dalam bahasa Arab itu artinya aku memuji. Ahmadu aku memuji. Tapi ini dijadikan sebagai nama, isim, ya. Kalau yang namanya fiil kan salah satu ciri-cirinya itu kan tidak bertanwin ya. Tidak menerima tanwin. Sehingga dia tidak menerima tanwin. Di antara sebab isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin karena dia mengikuti polanya fiil. Mengikuti polanya fiil. Gitu. Baik, Ya. Ustaz. Syukran. Ya. Yang lain ada? Ini Ustaz, saya Ustaz. Ya silakan Ustaz Ali. Ini Ustaz, kalau misalnya isim mangkus dan isim maksur, itu kan kalau itu kan ada tulisan, untuk membedakannya gimana? Apakah itu ada tulisan titik i-nya atau gimana? Ya, di antara Sama ciri, ya biasanya itu beberapa kitab itu untuk memudahkan, biasanya itu kalau isim mangkus dikasih titik 2 iya-nya itu biasanya. Tapi tidak semua kitab ya. Untuk membedakan biasanya ini ada titik 2. Ini menunjukkan bahwa ini isim mangkus. Kalau isim maksur tidak ada seperti ini. Musa, ya-nya itu tidak ada titiknya gitu. Betul. Itu. Nah, kalau tidak ada itu gimana tadi? Kira-kira maksud
maksudnya biar kalau misalnya tidak ada, misalnya kan tadi ada beberapa kitab juga tidak ada. Kalau tidak ada itu cara apa ya? Kalau tidak ada ya kita harus merujuk ke kamus berarti. Apa itu ya? Kalau Ya, merujuk Ustaz. kamus itu kan sudah ada harokatnya. Iya, iya. Kalau kamusnya nggak ada ya tanya ustadznya berarti. Iya, Iya. Iya, terima Ya kasih. lebih cepat. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ustaz, Silakan Bu. berarti kalau untuk yang akhirannya ada tanwin atau apa gitu, emang kita harus ngafalin ya? Kategorinya Akhirannya gitu. ada Kayak tanwin. contoh, misal ini. Misal nih di Asmaul Khamsah kan dia jangan. Bentar. Kayak di misalnya di isim mufrad nih Ustaz, dia kan min zaidin gitu. Terus kalau di isim contoh yang enggak tanwin di ghairu munsharif kan enggak tanwin kan min ahmada gitu. Iya, maksudnya enggak tain gitu. Nah, itu harus dihafalin berarti ya. Oh iya, kalau isim ghairu munsharif memang ya cara lebih mudah ya dihafalin, tapi terlalu banyak ya. Maka hafalin pola-polanya atau ciri-cirinya. Oh gitu. Jadi isim ghairu munsharif kan kita sudah sampaikan ciri-cirinya ya. Coba kita lihat lagi. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ini. Ini pola-polanya. Isim ghairu munsharif. Pertama berpola af'alu. Ya, berpola af'alu. Contohnya ahmaru atau ahmadu, aswadu, akhdoru. Ini warna-warna ini semuanya berpola af'alu. Maka ini isim ghairu munsharif semua. Atau berpola fa'la'u. Fa'la'u, hamra'u, sauda'u, khodra'u. Atau yang berakhiran alif nun. Ya. Salmana atau salmanu, sulaimanu, usmanu, sakronu. Atau yang diakhiri alif hamzah. Ulama'u, asya'u, auliya'u. Atau nama yang akhirannya tak marbutoh. Hamzatu, Fatimatu, Muawiyatu, gitu. Dan seterusnya. Jazakallah. Ya, sama-sama. Oke. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan di depan kita masing-masing. Sebutkan jenis isim mu'rab di bawah ini. Ya, termasuknya jenis isim yang mana dari 9 itu. Ya. Yang pertama adalah jannatun. Ya, jannatun. Kira-kira ini termasuk apa? Apakah isim mufrad atau isim tunggal, mangkus, maksur? tunggal mufrad. Ya, coba siapa yang mau jawab, sebutkan nama dan dari mana. Saya. Nama? Nasruddin, Bandung. Pak Nasruddin, Bandung. Jannatun termasuk isim apa, Pak? Isim tunggal, mufrad, Pak. Isim mufrad, iya bagus. Kenapa, Pak? Kenapa kok isim mufrad? Tanwin. Akhirannya tanwin pertama, terus? Tanwin sama apa ya? Ayah gangguan. Google terhenti. Tanpa alif aplikasi, tutup aplikasi, kirim masukan apa tuh? Ya, pertama dia akhirannya tanwin. Terus apa lagi? Tanpa al mungkin ya, atau enggak? Kalau ada alnya tidak mencegah dia sebagai isim mufrad. Tetap isim mufrad. Ya, ya. Pertama dari maknanya juga jannatun artinya apa? Satu. Jannah. Oh ya, dari maknanya jannah. Dari maknanya
Terus akhirannya bukan alif lazimah atau ya lazimah. Ya. Ya. Ya, oke. Sebenarnya kalau kita tahu isim tasniyah atau isim musanna, tahu jamak, mudzakkar salim, muannas salim, ciri-cirinya, nah otomatis isim mufrad juga tahu gitu. Oke, selanjutnya muflihuna. Siapa yang mau jawab? Sebut nama dan asalnya. Ahmad Jakarta. Ustaz Ahmad Nasiruddin Jakarta. dari Bekasi. Oh ya, baik. Silakan. Muflihuna jamak muzakkar salim. Karena ciri-cirinya Karena waw sama nun. betul, karena ada akhiran wawunun. Una. Bagus, una. Nomor 3, silakan Pak Nasruddin. Dari Nasiruddin Al-Jawi dari Bekasi. ya, Pak Al-Jawi Nasiruddin. Laisa Albani. Asya'a jamak taksir karena akhiran alif dan hamzah. Ya, dia termasuk jamak taksir. Selain itu juga termasuk apa? Termasuk isim ghairu munsorib. Iya, bagus. Kenapa? Karena tidak menerima tanwin. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu ada alif dan hamzah. Ya, alif dan hamzah. Ini jamak dari syai'un. Syai'un. Ya, asya. Artinya apa? Sesuatu. Ya, sesuatu atau perkara perkara. Nomor 4. Silakan. Siapa dan dari mana? Ustaz. Siapa dan dari mana? Muhammad Sarbini dari Serdang. Iya, Pak Muhammad Sarbini dari Deli Serdang. Silakan Pak Muhammad. Ayatun. Termasuk jamak muannas salim. Bagus. Ciri-cirinya? Ada alif tambah ta. Alif dan ta, bagus. Asalnya, mufradnya? Asalnya ayatun. Ya, ayatun. Ayatun. Iya, ayat-ayat ya. Baik, nomor 5, silakan. Siapa dan dari mana? Samsul Ustaz. Ya, Pak Samsul. Silakan. Ya, Al-Ka'bah ini isim mufrad, isim mu'rab. Karena iya, isim mu'rab yang mana? Kan ada 9. Isim apa? Tasniyah. Isim tasniyah, bagus. Ciri-cirinya apa? Ada ya dan nun. Iya, betul. Ada akhiran ya nun. Aini. Artinya apa ini? 2 Ka'bah. 2 mata kaki. Ka'bain. Iya. Iya. Kalau Ka'bah, 2 Ka'bah, Ka'batain. Bagus. Nomor 6, silakan. Yang mau menjawab nomor 6. Coba saya Ustaz. Ya, silakan Pak Ali Rosyidi. Jamak. Ini tolong yang audionya nyala, berisik, tolong dimatikan dulu. Ya, silakan Pak Ali Rosyidi. Tidak suka bisa ya. Ya, silakan Pak Ali Rosyidi. Ru'usun termasuk isim apa? Halo? Pak Ali Rosyidi, dengar suara saya?
Enggak selesai. Termasuk Pak Ali Rosyidi. Sinyalnya jelek kayaknya ya. Ali Rosyidi. Keluar ya. Coba yang lain. Boleh Ustaz. Ya, silakan. Ya, Pak Muhammad, jama taksir. Jama taksir. Ya, jama taksir dari kata apa? Dari roksun. Dari roksun, bagus. Roksun. Ya, ciri-cirinya apa jama taksir Pak Muhammad? Tidak mengikuti pola tidak mengikuti jamak yang lain. Iya. Ya, memang kalau jamak taksir itu punya pola sendiri. Ya, dia harus dihafal. Ya, harus banyak baca, banyak buka kamus. Insyaallah jadi hafal. Roksun, ru'usun. Ini Pak Muhammad, Masya Allah sudah berapa periode berkali-kali ya Pak Muhammad ikut kelas kita ya. Masih tetap semangat. Iya Ustaz. Semoga disehatkan terus. Saya absen Ustaz. Selanjutnya nomor 7, silakan siapa yang mau jawab? Ya, coba Ustaz, Bu Yusrawati. Bu Yusra, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini jamak maksur ya Ustaz. Al-fatwa. Isim maksur. Isim maksur, bagus. Maksur ya. Tandanya apa Bu, ciri-cirinya? Ya lazimah, sebelumnya fathah. Bagus. Ya. Karena akhirannya ya lazimah. Ya lazimah, ya. Atau alif lazimah, sebelumnya fathah. Al-fatwa. Artinya apa? Al-fatwa. Al-fatwa. Apa namanya? Fatwa. Artinya fatwa. Fatwa ya, fatwa. Fatwa ya, ya. Kemudian silakan nomor 8. Ana Ustaz. Muhammad Sarbini Ustaz. Pak Muhammad Sarbini. Ya Ustaz. Silakan. Al-Qadi Ustaz. Al-Qadi. Ini nih. Yadani awalan. Tengah-tengah. Oh, Yadani Ustaz. Yadani termasuk isim apa? Muzakkar Salim. Belum. Isim musanna Ustaz. Isim musanna. Ciri-cirinya alif dan nun. Ya, akhiran ani, alif dan anifnya kasroh Ustaz. Ya, bagus. Silakan nomor 9. Ya, yang belum. Ana Ustaz. Yang belum. Ya boleh saya kalau belum belum. Namanya sebutkan, asalnya. Parapei. Parapei Jakarta. Silakan Parapei. Yang Mas Sajidunya Ustaz ya? Ini nomor 9. Ini. Mas Sajidu. Yang Mas Sajidu ya Ustaz ya? Iya, Iya, Mas Sajidu. Nomor 9. Mas Sajidu jama taksir Ustaz. Al-Qadi. Oh, Al-Qadi. Al-Qadi si maksur. Maksur atau mangkus? Mangkus. Sebelumnya kasroh dan ada tanda ya lazimah. Ya lazimah. Bagus. Selanjutnya masa Cidu. Ana Ustaz. Nama Samsul Hadi. Yang lain dulu, Pak. Oh iya, mangga. Biar Husin, dapat Pak Umar, silakan. Jama taksir. Jama taksir. Masa jidu. Selain jama taksir apa, Pak? Kan saya bilang subawah Masa jidu tidak bertanwin. Contohnya.
Masa jidu. Oh, ini ghairu munsharif. Betul, isim ghairu Isim ghairu munsharif. Nat, bawa contohnya. Ya, iya tahu. Ini yang mohon maaf yang tidak ditanya mohon dimatikan dulu audionya biar lebih kondusif. Baik, masa jidu ini termasuk sebenarnya dia isim jamak taksir, cuma dia juga termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Nanti dalam i'rab dia mengikuti isim ghairu munsharif. Masa jidu, masa jida, masa jida. Rofa masa jidu, nasob masa jida, jar masa jida. Baik, selanjutnya nomor 11. Turukun. Silakan. Yang belum, ayo. Turukun, jalan-jalan. Torikun, turukun. Bu Eli, ayo. Ibu Eli. Masih belum apa? Belum mudeng, sayanya masih nyimak. Ya, silakan Pak Bu Neneng. Jamak taksir. Iya, bagus jamak taksir. Kenapa tahu jamak taksir, Bu? Karena ada akhiran kirinya ada. Kalau jamak taksir dia nggak ada ciri-cirinya dia. Harus dihafal. Dihafal ya. Iya, polanya fu'ulun. Sama seperti rasulun, rusulun, kitabun, kutubun. Jadi lihat polanya. Ini turukun dari torikun turukun. Oke, bagus. Jamak taksir ya. Selanjutnya Sufyanu. Silakan. Fandi Depok. Ya, Pak Fandi Depok silakan. Isim ghairu munsharif, Ustaz. Bagus. Ciri-cirinya apa, Pak? Enggak tanwin sama sifat atau nama. Sifat atau nama, terus selain itu Haram tanwin ya. iya, akhirannya alif nun nih. Nah, karena nama yang akhirannya alif nun. Sufyan, Salmanu, Sulaimanu, Usmanu. Tuh. Bagus. Selanjutnya silakan. Siapa nih? Nindita, Ustaz. Oh iya. Nindita Depok. Nindita Depok, silakan. Muslimatin. Jamak muannas salim. Bagus. Ciri-cirinya? Belakangnya tak marbutoh. Tak marbutohnya mana? Enggak, belakangnya itu ada alif ta. Bagus, alif ta. Kalau ta marbutoh berarti isim mufrad dia. Muslimatun. Bagus. Selanjutnya a'ma, orang buta. A'ma. Afan bisa nanya dulu nggak, Ustaz? Silakan. Ini yang contoh yang Sufyanun. Ini kan sekarang kita lagi bahas masalah isim ghairu mu'rab. Iya. Itu Terus? asalnya dari apa, Ustaz? Sufyanu, nama orang Sufyan. Kan kalau akhiran alif dan nun berarti kan dia jadi Musanna. Awalnya apa? Musanna itu dia alif nunnya itu kasro, nunnya kasro, Sufyani gitu. Oh. Iya. Makanya kalau isim ghairu munsharif itu nggak ada pakai kasro untuk membedakan dengan isim tasniyah. Kalau isim tasniyah kan pakai kasro, ani atau aini. Ani atau aini. Kalau isim ghairu munsharif nggak ada ani, adanya anu atau ana. Sufyanu, Sufyana, Sufyana. Ya, rofa Sufyanu, nasob Sufyana, jar Sufyana. Betul. Ya, lanjut. Silakan. A'ma. Ana Ustaz. Nama. Ana Ustaz Muhammad Sarbini. Yaudah, Pak Muhammad silakan. A'ma isim maksur Ustaz. Maksur karena ada ya lazima sebelumnya baris fathah Ustaz. Bagus. Abu silakan. Yang lain. Nindita, Ustaz. Ya, silakan Bu Nindita. Abu Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah karena
karena dia termasuk 5 isim itu. Abu, Ya. aku. Bagus. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Dulu. At-toharatu, silakan. Taharah. Ah? Siapa? Ayo yang belum. Bu Eli, ayo Bu Eli. Termasuk isim apa ini? At-toharatu artinya bersuci. At-toharatu. Ma'rifat. Ya, silakan Pak Samsul. Pak Samsul? Bukan saya Pak Ustadz, bukan. Oh, siapa ini? Pak Ahmad, silakan. Ma'rifat. Enggak, termasuk 9 itu isim apa? Ghairu munsharif bukan Ustaz? Bukan. Kalau isim ghairu munsharif tidak ada al-nya. Mu'annas salim Ustaz. Bukan. Jamak mu'annas salim kan alif akhirnya alif ta. Oh iya alifnya. Isim Ini ma'rifat. isim ma'ruf. Ma'rifat. Tadi yang bilang isim mufrad siapa? Nah, Ustaz. Ini mufrad mu'annas. Ya, bagus. Ini isim mufrad, Bapak Ibu. At-tohar isim mufrad. Di antara ciri-ciri isim mufrad itu juga akhirannya tak marbutoh, tapi bukan untuk nama. Tak marbutoh, tapi bukan untuk nama. At-toharatu, ya, bersuci. Marodun, silakan. Umar Ustaz. Ya, Pak Umar silakan. Isim mufrad. Isim mufrad, bagus. Tolong ini yang, aduh, berisik banget siapa Banyak ini? bunyi-bunyi ini. Yang tidak, mohon maaf, yang tidak berbicara mohon ditutup dulu audionya, jadi biar yang menyimak tidak terganggu. Ini kayaknya ada yang lagi ngisi pengajian ini. Ada yang sambil ngisi pengajian. Marodun termasuk isim mufrad, bagus. Artinya penyakit. Penyakit ya. Jadi kalau yang akhirannya tanwin itu antara 3, isim mufrad atau isim jamak taksir atau isim jamak muannas salim. 3 itu. Ustaz, mohon Ustaz diulangi marodun itu Ustaz. Ya, bentar. Ini ada yang berisik. Siapa ya? Iya, yang berisik matiin aja Ustaz. Mohon. Dah, saya matiin semuanya ya. Oke. Jadi marodun ini termasuk isim mufrad, artinya penyakit. Marodun, jamaknya amrodun. Ya. Kenapa bukan isim yang lainnya? Karena dia terakhir anak Ibu Fitri kelas 2 27 orang penantar Masuk lagi. diputuskan. ini Panasuridin ini. Panasuridin tolong. Oke, sudah ya. Marodun, jadi ini termasuk isim mufrad. Ya, isim mufrad bagaimana cara menebaknya ya? Di antaranya dia itu menerima tanwin. Kemudian maknanya tunggal, bukan jamak. Karena kalau jamak nanti bisa jadi jamak taksir, ya, jamak taksir atau jamak muannas salim. Ya, kalau yang lain selain dari itu tidak mungkin, karena kalau yang selain dari itu akhirannya itu bisa jadi alif lazimah atau ya nun atau wawu nun atau alif nun. Itu ya. Itu isim mufrad. Gitu, Bu. Sobirotun. Termasuk apa ini? Sobirotun.
ada akhiran alif ta. Wanita-wanita penyabar. Ya, termasuk jamak muannas salim. Sabiratun. Al-wudu'u termasuk isim mufrad. Ya, wudu. Seperti at-taharatu, karena dia akhirannya tidak ada tambahan ya lazimah atau alif lazimah, tidak ada alif ta, tidak ada wawun nun, tidak alif nun. Ya, maknanya juga tunggal. Qulubun. Qulubun ini dari kata qalbun, qalbun qulubun. Termasuk jamak taksir. A'yunun. A'yun dari kata ainun. Ainun a'yunun. Ya. Ada akhiran yaknun nih. Yaknun tapi bukan ina atau aini. Ya, akhirannya tanwin. Kalau akhirnya tanwin itu antara jamak taksir, isim mufrad atau jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim bukan, karena akhirannya bukan alif ta. Kalau jamak isim mufrad bukan, karena maknanya jamak. Nah, berarti pilihan ketiga adalah jamak taksir gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau mau bertanya sebelum kita tambah materinya. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini contoh yang terakhir yang Ayunun ya Ustaz ya. Kenapa? Itu jamak taksirnya bisa uyun. Oh, jamak taksirnya boleh uyun. Uyun juga boleh. Ayun juga boleh. Jamak taksir terkadang itu tidak cuma satu, kadang lebih dari satu. Iya. Baik. Ustaz tanya. Silakan Pak. Pada kalimat sabiratun. Itu jamak muannas salim ya? Betul. Bukan biasanya kan tin, Pak Ustaz. Oh, tin, enggak harus tin. Ini dalam kondisi rofa ini. Ini kalau tin dalam kondisi nasab dan jar. Oh. Ciri-cirinya apa, Ustaz? Alif ta. Alif ta, gitu. akhiran alif ta, iya. Oh iya, ya makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ada lagi? Oke, selanjutnya ini coba Bapak Ibu tebak ya. Ini ada isim tunggal, isim mufrad. Sebutkan isim tasniyahnya dan isim jamaknya. Isim tasniyahnya dan isim jamaknya. Yang pertama. Ya, nah. Pak Rapei. Ya. Silakan. Jannatun, satu surga. Kalau dualnya, isim tasniyahnya? Isim tasniyahnya jannatain. Jannatain atau? Jannatin. Jannatani. Jannatani ya. Atau jannataini. Kalau jamaknya? Jamaknya jannat. Ya, jannatun ya. Jannat begini. Ya. Jannat. Oke, selanjutnya rojulun, laki-laki, satu laki-laki. Jamak dualnya apa? Silakan. Saya Rojulaini. Pak Ali ya? Rojulaini. Rojulaini atau? Rojulaini rijalan apa? Rojulaini atau rojulani, bagus. Ani atau aini. Kalau jamaknya? Rijal. Rijalun. Bagus. Rijalun. Bagus. Selanjutnya muslimun, silakan. Muslim, ya. Pak Ibu Yusra dulu. Ya, muslimun, dualnya muslimaini. Atau? Muslimani. Bagus. Terus jamaknya? Jamaknya sama Ustaz, muslimaini Ustaz ya? Enggak, jamaknya beda. Kalau muslimah ini dua. Kalau jamaknya? Ustaz. Muslimah
Muslimani. Muslimani 2. Muslimani, muslimaini 2. Kalau jamaknya? Muslimina. Muslimin. Muslimun. Bu Yusro aja, Bu Yusro. Bentar Ustaz. Saya Ustaz. Ntar dulu nih. Muslimina ya Ustaz. Rebutan ini. Muslimina. Muslimina atau muslimuna. Semangat ini. Semangat ini, Masya Jadi, Allah. ini kalah kita nih sama bapak-bapak nih Ustaz. Enggak, Insya Allah menang, Bu. Ibu-ibu nggak pernah kalah, Insya Allah. Iya, amin. Jangan berani-berani lawan ibu-ibu. Yang jelas, Ayatun, Ibu selalu silakan. benar katanya. Ayatun, silakan. 1 ayat. Saya Ustaz, Ana Ustaz. Siapa? Pak Muhammad. Pak Muhammad, silakan. Ayatun. Ayatani. Atau Ayatin. ayatun, ya. Ayataini atau ayatani, jamaknya ayatun. Selanjutnya yadun, tangan. Silakan. Ya, Pak Muhammad Duri. Kalau tadi Pak Muhammad Deli Serdang. Pak Muhammad Duri, silakan. Yadun, kalau 2 tangan? Yadani. Yadani atau? Yadaini. Kalau jamak? Yadani. Hah? Kalau jamaknya ID. ID nih. Tangan-tangan. ID. Bagus. Jamak taksir ya. Ini ID. Jamak taksir. Selanjutnya muslimatun. Silakan. Muslimataini. Pak Bu Eli, silakan. Muslimataini. Ya, 2 atau? Muslimatani. Bagus. Kalau jamak? Namanya muslimatani. Bukan. Kalau 2. Muslimatani ya. Juga. Kalau jamak. Jamaknya muslimatun. Muslimat. Ya, muslimatun. Gini biar gampang saya tulisin aja ya, biar jelas. Muslimatun. Nih kayak gini tulisannya. Muslimatun. Tuh. Ya, panjang deh. Kalau yang tasniahnya muslimatani atau muslimataini. Tuh, ani atau aini. Wajhun, silakan berikutnya. Wajhun. Ana Ustaz, Samsul. Pak Samsul silakan. Ya, bismillah. Wajhun. Tunggal. Wajhaini atau wajhani. Bagus. Jamaknya wujuhun. Wujuhun, bagus. Wajhaini. Wujuh atau aujuh juga boleh. Wujuh atau aujuh. Aujuh. Ya, terakhir tolibun, 1 siswa. Tolibaini. Tolibaini atau Tolibani, bagus. Kalau jamaknya? Tolibuna. Tolibuna atau Tolibina. Dia bisa juga tulab juga boleh, jamak taksir. Tulabun. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum masuk Belum masuk. Udah insya Allah. Tadi tuh. Nih ya. Ya Ustaz. Ya. Udah.
Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan latihan membaca ya. Ada kalimat, coba nanti kita baca. Kalimat. Kalimatnya ini insya Allah mudah. Saya bikin sendiri. Nah ini. Udah kelihatan belum? Sudah, Ustaz. Ustaz. Ini. Halo. Ustaz. Ya, halo. Nah, Ustaz, Muhammad Sarbi ini Ustaz. Silakan, Pak. Ini Ustaz Jin. Ya, Dutul Marid. Ya, Dutul Marid, Ustaz. Oh iya. Kenapa, Pak? Nama Ustaz ya. Ada teman yang sakit, jadi mau ngunjungi nih, Ustaz. Ya, oh iya. Silakan. Ya. Ayo, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sembuh. Ya. Saya bacakan dulu ya. Ini cara membacanya. Babul wudu'i. Babul wudu'i. Apa kira-kira ini artinya? Bab wudu. Bab wudu. Bab wudu. Ya paham, alhamdulillah. Al wudu'u huwa taharatul badani minal hadasi bil ma'i. Al wudu'u huwa taharatul badani minal hadasi bil ma'i. Apa kira-kira nih artinya? Bermula wudhu adalah dengan air. membersihkan badan suci dari hadis dengan suci air. badan dari hadas. Dengan air. Sucikan badan. Dengan Ya, air. coba satu aja. Siapa yang mau? Silakan Pak Muhammad. Gua hilang dah. Silakan. Wudhu adalah kan hilang tulisnya, Sa. Hah? Hilang tulisannya. Al-wudu. Mana, Ustaz? Saya coba, Pak Ustaz. Ya, silakan. Wudhu adalah membersihkan badan daripada hadas dengan air. Ya. HP-nya diambil dulu. Berwudu adalah menyucikan badan dari hadas dengan air. Dengan air. Bagus. Wa huwa wajibun qabla sholati wa qiraatil Qur'ani Qur'ani wa tawafi wa masil mushafi wa huwa wajibun qabla sholati wa qiraatil Qur'ani wa tawafi wa masil mushafi. Silakan yang mau nerjemah. Ya Ustaz. Siapa? Dan wudhu Pak Umar, silakan. Ya. Berwudhu itu wajib sebelum sholat dan membaca Al-Quran dan tawaf dan memegang mushaf atau membawa mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Bagus. Arkanul wudu'i sittatun wa hiya an-niyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashi
wa mashu ba'dir ra'si wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini wat tartibu. Silakan. Ana Ustaz. Siapa di mana? Samsul. Indramayu, silakan Pak. Arkanul wudu. Langsung terjemahannya aja Ustaz ya. Langsung terjemahannya. Ya. Rukun wudu itu ada 6. Yaitu niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai dengan siku dan mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tartib. Iya, mumtaz. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang mau baca dari awal sampai akhir? Dibaca aja. Ustaz. Nama? KPI. Pak Rapi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain diperhatikan dulu, yang lain di unmute, di mute dulu. Yang lain di mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para PI silakan dinyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Al wudu'u huwa taharatun. Huwa taharatil badani minal hadasi. Taharatul badani. Taharatul badani minal hadasi bil ma'i. Ya, bentar. Saya bahas dulu ya. Tadi ini bacanya taharatul badani. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya susunan mudhof ilaih. Idhofah. Ya, idhofah. Taharatu mudhof, al-badani mudhof ilaih. Nah, kalau mudhof itu tidak boleh tanwin. Ya. Harokatnya apa? Tergantung. Ini berhubung sebagai khobar, ya. Taharatu adalah berwudu adalah, setelah adalah berarti khobar. Makanya dia dhamma. Jadi kalau mudhaf tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Kemudian al-badani sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya jar. Makanya dibaca ni al-badani. Ya, begitu ya. Nanti insya Allah saya akan kasih materi tentang idhofah, mudhaf ilaih. Nah, ini salah satu contoh idhofah ya. Mudhaf ilaih itu susunan susunan isim dengan isim. Susunan dua isim atau lebih. Yang pertama namanya mudhaf, kedua mudhaf ilaih. Itu atau kata majmuk dalam bahasa Indonesia, kata majmuk. Lanjut para PI. Ya, wa huwa wajibun qabla sholati wa qiraatil qur'ani wa tawafi wa masil mushafi. Ya. Dan enggak terjemahkan Ustaz ya? Cukup. Nah, ini juga tadi sudah betul. Qabla as-sholati, betul. Ini juga susunan idhofah. Qabla sholati, setelah qabla, setelah dhorof pasti dia kasroh. Wa qiraatil qur'ani, sudah betul. Wa tawafi, ini kasroh semua karena mengikut ke sebelumnya. Baik, selanjutnya Pak. Arkanul wudu'i sittatun. Wahia an-niyatu. Ini waguslu atau wagosalu? Wagoslul wajhi, wagoslul yadaini ilal mirfaqaini wa masu ba'dil ra'si, wagoslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibi. Wa tartibu ya. Iya, wa tartibu, bagus. Oke, yang lain silakan yang mau baca. Salah-salah nggak apa-apa. Tapi bagus tadi Pak Repi. Hampir semuanya betul.
Ahmad. Pak Ahmad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Al wudu'u huwa taharatul badani minal hadasi bil ma'i. Wa huwa wajibun qabla sholati wa qiraatil qur'ani wa tawafi wa masil mushafi. Arkanul wudu'i sitatun wa hiya niyatu wa ghuslul wujuhi wa ghuslul yadaini wa ilal ghuslul mirfaqaini. Ya. Wa ghuslul apa tadi? Wahyan niyatu wa ghuslul Wahyan niyatu wa ghuslul wujuhi wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa masuk badil ra'si wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu. Iya, mumtaz. Bagus. Yang lain silakan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Iya. Itu watartibu atau watartibi? Karena dia ini wawnya waw atof atau apa itu? Iya. Kan tadi saya bacanya gitu juga tuh, Pak. Atofnya ke aniyatu ini. Iya. Oh, atofnya ke aniyatu ya. Oh, lari ke atas ya? Iya, larinya ke atas. Jauh sekali. Soalnya ini kan ada 6 nih. 6 1. Nomor 1 niyatu, nomor 2 ghuslu. Ya, nomor 3 ghuslul lagi, ghuslul yadaini. Kan sama-sama domah nih. Nomor 4 mashu, domah juga kan? Nah, nomor 5 ghuslur rijlaini, domah semua. Jadi atofnya bukan ke sini, bukan ke Ka'bah ini atau rijlaini, bukan. Ya. Jadi kalau atof itu ke yang setara. Ke yang setara. Jadi ke niyatu ya Ustadz ya? Iya, ke aniyatu ini. Iya, iya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ustadz, nanya dulu nih, Ya, kalau silakan. ini al-yada ini dengan walmir yang pasangan al-yada ini, mirfaqa ini dan rijla ini dan ka'bain. Ini kan tidak mengikuti pola yang apa namanya? Wajhu ya. Kan aniyatu wa ghuslul wajhu. Oh, iya. Dia bukan tidak ngikut gitu maksudnya. Iya. Iya, dia bukan sebelumnya bukan huruf atof. Kan sebelumnya ila ini kan. Nah, ilal Ka'bah ini. Makanya dia dibaca jar karena sebelumnya huruf jar. Ar-rijla ini kenapa dibaca jar? Karena dia mudhof ilaih. Ilal mirfaqain karena sebelumnya ila. Gitu. Al-yadain? Al-yadain, ini sebagai mudhof ilaih. Al-yadain ghuslul yadaini sebagai mudhof ilaih. Baju. Besok. Ada lagi? Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Yang pertama, mohon kepada semuanya, mohon maaf, ada satu pertanyaan yang di luar konteks ya. Yang saya tanyakan tasrifnya Pak Ustadz. Misalkan wa ghuslil yadaini, ya kan? Wa ghusli. Kalau kitanya nggak mudeng, bisa aja wa ghuslu atau wa ghisla, ya kan? Satu itu. Yang keduanya dalam kalimah ya, kalam bahasa Arab itu miskin tanda baca ya Pak Ustadz ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada tanda baca koma tuh untuk merinci as-sholat wa qiraatil qur'ani koma wa tawafi koma gitu kan. Yeah. Ini boros dengan atof gitu Pak Ustadz. Ya. Ya itu aja, memang Ustadz. bahasa Arab gitu. Kalau bahasa Arab itu dia kurang mengenal tanda baca itu. Ada tapi jarang. Makanya pakainya huruf atof. Wa gitu. Itu bahasa Arab. Jadi kita juga sambil menyelam sambil tahu bagaimana corak ya atau model gaya bahasa Arab seperti itu. Tapi nanti dalam penerjemahan harus menyesuaikan bahasa Indonesia. Ya. Ada pemenggalan Pak Ustadz ya. Nah kemudian tadi yang pertama itu tasrif ya. Tasrif nanti insya Allah kita akan pelajari. Jadi pelan-pelan kita belajar tentang nahwunya dulu. Nanti setelah itu tasrif kita pelajari.
Alhamdulillah. Kalau nggak salah filenya sudah saya kirim ya, yang tasrif itu. Iya, Ustaz, sudah. Yang latihan tasrif itu. Iya. Nah, itu sudah ada polanya. Nanti insya Allah kita Tasrif pelajari. istilahi, Ustaz. Iya, tasrif istilahi. Oke. Ustaz mau nanya sedikit lagi, Ustaz. Ini kan ada gaslu, ada guslu. Itu pengertiannya sangat jauh ya, Ustaz ya? Kalau ghuslu itu artinya Membasuh. basuh. Kalau ghuslu itu mandi. Jauh ya artinya. Iya. Mandi. Baik, saya akan sedikit menyampaikan tentang mudhof ilaih ya. Tadi banyak mudhof ilaih. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar kata ini. Nah, apa itu mudhof ilaih? Ini. Silin. Mudhof ilaih. Nah, ini. Mudhof ilaih adalah susunan dua isim atau lebih. Susunan dua isim atau lebih. Contohnya Abdullahi. Abdullahi. Artinya hamba Allah. Asalnya kan abdun ditambah Allah. Hamba ditambah Allah. Jadi Abdullahi. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya susunan idhofah. Nah, isim yang pertama namanya mudhof. Isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya, hukumnya mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh abdun. Ya, kalau menjadi mudhof maka harus dibaca abdu atau abdi atau abda, tidak boleh abdun. Terus tidak boleh tidak boleh al abdu. Ya, harus tanpa al. Terus hukumnya mudhof ilaih apa? Mudhof ilaih hukumnya cuma satu, yaitu jar. Harus hukumnya jar atau kasroh akhirnya. Abdullahi. Nah, artinya apa? Hamba Allah gitu. Kalau seumpama diawali dengan min, lihat kolom yang kedua, diawali dengan min. Min itu kan huruf jar. Maka otomatis mudhofnya berubah. Yang asalnya abdu menjadi apa? Abdi. Min abdillahi gitu. Min abdillahi gitu. Otomatis mudhofnya menjadi kasroh. Min abdillahi. Lihat kolom ketiga. Kalau seumpama diawali inna huruf nasab, maka menjadi apa? Inna abdallahi. Inna abdallahi. Sesungguhnya abdullah. Nah, itu hukum mudhof dan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih dia paten selalu jar. Tapi kalau mudhof bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Gitu. Tergantung sebelumnya. Contoh lain dari mudhof ilaih adalah kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Artinya apa kitabu Zaidin? Kitab Zaid. Kitab Zaid atau kitabnya Zaid. Perhatikan kitabu, tidak boleh kitabun, tapi kitabu. Kitabu, tidak boleh al-kitabu Zaidin, tidak. Ya. Kitabnya Zaid. Zaidin sebagai mudhof ilaih. Hukumnya apa? Jar. Kolom kedua, kalau diawali dengan min, menjadi apa? Min kitabi Zaidin. Dari kitabnya Zaid. Dari kitabnya Zaid. Kalau diawali dengan inna huruf nasab, maka menjadi apa? Inna kitaba Zaidin. Bagus. Inna kitaba Zaidin. Sesungguhnya kitabnya Zaid. Iya, gitu. Contoh ketiga, silakan yang mau baca. Ustaz, sebelum lanjut Ustaz mau nanya dulu.
Ini baca Allah itu kan kalau Abdul Allahi, tapi kalau bisa dahului dengan jar min abdillahi, Allahi dengan lillahi, begitu ya Ustaz? Kadang-kadang kita dalam Al-Quran kan juga suka banyak yang cara baca gitu kita itu Allah tafkhim sama tarqiq gitu ya. Itu aja ya perbedaannya begitu. Iya, itu masalah kalau lafadz jalalah itu kan kalau sebelumnya fathah atau dhamma maka dibaca tafkhim, tebal. Kalau sebelumnya kasroh maka dibaca tarqiq, tipis. Iya. Itu larinya ke ilmu tajwid. Oh iya. Iya. Baik, silakan yang mau baca nomor 3. Ana Ustaz. Pak Samsul silakan. Indramayu. Babus solati, nggak boleh solatin karena ada al. Ada al. Mimba bisolatin. Hah? Mimba bisolati. Inna babas solati. Inna babas solati. Bagus. Nomor 4 silakan. Syurutul wudu'i. Bagus. Artinya apa, Bu? Syarat-syarat wudu itu. Ya, terus. Min syurutil wudu'i. Bagus. Dari syarat wudu itu. Ya, terus. Inna syurutul syurut. Inna apa nih? Inna syurutul wudu'i. Ada inna, awas, inna. Inna. Ada huruf nasab. Bu Eli. Ya, iya. Jadi gimana? Jadi bacanya inna syurut. Syurut. Wudu'i. Syurutul wudu'i. Iya, kan kalau ada inna nanti dibaca fathah kan? Iya, syurut. Iya. Baca fathah. Jangan lupa. Awas, jangan lupa. Nomor 5, silakan. Nama dan asal. Pak Nasirudin, tolong ininya diperkecil banget ini. Pak Nasirudin lagi di masjid ya? Suaranya berisik banget. Kalau bisa dimatikan. Urudu Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Urudu tayamumi. Bagus, furudut tayamumi. Ini karena tak huruf syamsiah maka langsung ke tak. Furudut tayamumi. Bagus, terus. Ini ada gangguan gitu, berhenti sih. Min faro furudi tayamumi. Ya, min furudit tayamumi. Terus? In furudot tayamumi. Inna furudot tayamumi. Bagus. Artinya apa, Bu? Fardu tayamum. Ya, fardu tayamum. Fardu tayamum. Dari fardu tayamum. Sesungguhnya fardu tayamum. Bagus. Silakan nomor 6. Silakan nomor 6. Sebutkan nama asalnya. Ahmad Jakarta, silakan Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihrami. Bagus. Min takbiratil ihrami. Bagus. Inna takbiratal ihrami. Bagus, mumtaz. Terakhir silakan. Saya Ustaz. Pak Umar silakan. Salatut tahajudi. Bagus. Terus? Min salatit tahajudi. Bagus.
Inna sholatat tahajudi. Iya, mumtaz. Bagus. Sholat tahajud. Iya. Selanjutnya. Terus cepetan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau idhofahnya dengan domir, perhatikan. Kalau idhofahnya dengan domir, kira-kira bagaimana idhofahnya atau penyandarannya dengan domir? Kolom pertama, mudhof plus domir. Contohnya, abduhu. Apa artinya abduhu? Hambanya. Hambanya, bagus. Kalau kolom kedua ada tambahan inna di depannya, huruf nasab, maka menjadi apa? Inna abdahu, bagus. Kolom ketiga ada huruf jar di depannya, min abdihi, bagus. Nah, hu ini menyesuaikan sebelumnya ya, karena berhubung sebelumnya kasroh maka dibaca hi. Kalau sebelumnya dhammah atau fathah dibaca hu. Ya, begitu pula dengan hum. Hum ini kalau sebelumnya kasroh maka dibaca him. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah dibaca hum. Itu kaidahnya. Baik, nomor 2, silakan yang mau baca. Silakan. Boleh Ustaz kalau nggak ada yang lain. Ya, para PI silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abduhum. Artinya? Hamba mereka. Terus? Inna abdahum. Bagus. Artinya? Sungguh hamba mereka. Bagus. Terus? Min abdihim. Bagus. Artinya? Dari hamba mereka. Baik. Nomor 3, silakan. Abduka. Bagus. Artinya? Abduka. Di kamu. Hah? Hambamu. Iya. Terus? Inna abdi. Abduka apa abdi kan? Inna. Ada inna. Inna abda. Bagus. Inna abdaka. Bagus. Artinya? Sesungguhnya hamba kamu. Bagus. Terus? Min abdi. Min abdi? Abdi. Apa? Ya, abdiki ya. Min abdika. Min abdika. Artinya? Dari hamba kamu. Iya, bagus. Silakan nomor 4. Saya Ustaz. Pak Nasruddin, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Abdukum. Bagus. Hamba kalian. Bagus. Terus? Inna abdikum. Inna abdakum. Bagus. Artinya? Sungguhnya hamba kalian. Bagus. Terus? Minal abdikum. Min abdikum. Bagus. Artinya? Min dari hamba kalian. Bagus. Nomor 5, silakan. Silakan nomor 5. Bu. Ya, Ahmad. Pak Ahmad, silakan. Abduna. Ini nomor 5. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi. Artinya? Hamba saya, hamba bagus. aku. Terus? Inna abdiya. Inna abdiya. Abdi saja. Abdi juga ya? Iya, inna abdi. Sungguhnya hambaku. Bagus. Terus? Min abdi. Min abdi artinya? Dari hambaku. Bagus. Terakhir silakan. Ya Ustaz. Isra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abduna. Bagus. Hamba kami. Bagus. Terus? Inna abdana. Bagus. Sungguh hamba kami. Bagus. Min abdina.
dari hamba kami. Mumtaz, bagus. Oke. Ada pertanyaan? Yang nomor 5 itu Ustadz kok jar semua ya? Abdi, Ya, abdi karena ada ya. Ini ada ya domir. Kalau ya domir itu dia selalu sebelumnya kasroh. Ada ya domir ini. Nah, jadi dia kasroh karena ada ya domir. Jadi tidak berpengaruh ini inna dan minnya. Ini bukan ya maksur ya? Bukan maksur. Iya, bukan mangkus. Bukan. Termasuk mabni ya? Mabni betul. Ini tidak berubah. Oke. Ini juga sama. Kalau nomor juga sama Bapak Ibu. Angka. Ini perhatikan di sini. Angka juga dalam bahasa Arab. Ini. Pakai susunan idhofah. Kalau dari 3 sampai 10. 3 sampai 10. Susunannya mudhof ilaih. Contoh. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Artinya 3 buku. Gitu ya. Salah satu kutubin 3 buku. Arba'atu apa ini? Kutubin. Artinya apa? 4 buku. 4 kitab. Nah, kolom kedua perhatikan seperti biasa ada tambahan inna. Nih. Inna salasa tak bagus. Karena ada inna maka dibaca tak. Kutubin. Kolom ketiga ada min, maka bacanya gimana? Min salah satu. Min salah sati kutubin. Bagus. Coba nomor 2 silakan baca nih. Arba'atu kutubin. Nah, kalau ada inna arba'ata kutubin. Kalau ada min arba'ati kutubin. Dari 4 kitab. Nomor 3 silakan yang mau baca nomor 3. Coba Ustaz. Bu Yusro silakan. Ya. Khamsatu kutubin. Bagus. Terus Inna khamsata kutubin. Bagus. Terus Min khamsati kutubin. Bagus. Nomor 5 silakan. Nomor 4. Siapa di mana? Silakan. Pak Fandi Depok silakan. Sittatu kutubin. Bagus. Terus Inna sittata kutubin. Bagus. Terus Min sittati kutubin. Iya, bagus. Selanjutnya ayo. Ibu-ibu ayo. Mbak Nindita. Saya Pak. Siapa? Silakan. Samaniyatun kutubin. Bagus. Inna samaniyatan kutubin. Samaniyata kutubin. Iya, bagus. Ibu Aminah di mana? Bu Aminah? Iya Pak, di Makassar. Oh, Makassar, Masya Allah. Iya nih. Baru hadir ya? Semangat Bu, alhamdulillah semangat. Jauh-jauh dari Makassar nih. Ya terus Bu Aminah. Min samaniyati kutubin. Mumtazah, bagus. Silakan selanjutnya. Bu Aminah. Mana Ustadz? Silakan Pak Samsul. Pak Samsul udah sehat belum nih COVID-nya?
Masih ini masih Allah. bindeng. Ya, semoga lekas sembuh. Amin. Tis'atu kutubin. Terus. Inna tis'ata kutubin. Min Terus. tis'ati kutubin. Bagus. Terakhir, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan Pak Umar. Asyaratu kutubin. Bagus. Terus. Inna asyarata kutubin. Bagus. Min asyarati kutubin. Iya, mumtaz. Min asyrati kutubin. Baik, alhamdulillah berakhir pertemuan kita pada pagi hari ini membahas tentang isim mu'rab, kemudian macam-macam isim mu'rab, kemudian tanda-tanda rafa, nasab dan jar dari isim-isim mu'rab. Kemudian membahas tentang mudhaf ilaih, ya. Kemudian membahas tadi kalimat satu paragraf kita baca tentang babul wudu'i gitu. Ya, insyaallah pelan-pelan perbanyak jam terbang, perbanyak latihan, insyaallah lama-kelamaan akan semakin mudah. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Sementara cukup. Ya, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.